Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2020. Maksud saya hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Seperti biasa, kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa. Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, maka aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengingat kembali masa lalu atau sejarah, kita akan mengingat saudara-saudari sosok-sosok yang pernah menginspirasi hidup kita. Mereka yang mungkin cara hidupnya, perjuangannya, cita-citanya yang akan mencerahkan dan pada waktunya juga membawa perubahan kepada kita. Mereka pernah hadir dalam hidup kita dan membawa kebahagiaan tersendiri, membawa kebanggaan tersendiri, membawa inspirasi-inspirasi yang terus kita hidupi, kita kutip, kita jadikan sebagai referensi hingga saat ini. Itu juga adalah bukti penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang sejarah. Saudari-saudara, kita ingat misalnya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan pada masa yang lalu. 27 tahun dia ditawan, dia dipenjara. Tapi ketika dia keluar dari penjara dan kemudian memenangkan pemilihan presiden, dia memilih untuk membangun rekonsiliasi di antara orang-orang pribumi dan orang-orang kulit putih. Dia menjadi referensi untuk apa artinya
rekonsiliasi. Apa artinya pengampunan kepada lawan politik? Kita ingat juga saudara-saudara, kalau saya tidak keliru, John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu dapat berikan kepada negaramu. Kita ingat akan Paus Yohanes Paulus II almarhum. Selain sebagai seorang paus yang membangun persahabatan dengan bangsa-bangsa, dia juga adalah paus yang menunjukkan teladan luar biasa kepada kita bagaimana atau apa artinya mengampuni orang yang telah menyakiti atau bahkan mau membunuh kita. Ketika dia memilih untuk berjumpa dengan penembaknya yang hampir saja merenggut nyawanya dan memilih untuk mengampuni dia. Luar biasa inspirasi dan pengalaman mereka saudara-saudara pada masa lampau yang menjadi inspirasi, yang menjadi catatan sejarah, yang menjadi catatan rohani, yang menjadi, katakanlah itu sebagai mutiara iman untuk kita yang hidup pada masa kini. Dan tentu saudara-saudara terkasih, kita punya Bung Karno yang kalimatnya selalu diulang-ulang pada masa ini. Ingat jas merah. Jas merah itu adalah singkatan dari jangan melupakan sejarah. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam konteks yang lebih sempit, kita sebagai pribadi atau keluarga pasti punya tokoh-tokoh, figur-figur, orang-orang, sosok-sosok yang pernah ada, yang menginspirasi hidup kita. Bisa jadi itu adalah opa, oma, eyang, dan sebagainya. Bisa jadi itu adalah kerabat, sahabat, atau keluarga. Bisa jadi itu adalah orang tua yang apakah mereka masih hidup atau sudah tidak bersama kita. Tapi cara hidupnya, nilai-nilai yang mereka hayati dan perjuangkan dalam hidup terus menginspirasi kita hingga saat ini. Itu sekali lagi adalah bukti penyertaan Tuhan kepada kita di dalam sejarah hidup ini. Pengaruh mereka itu perlu kita syukuri. Inspirasi hidup mereka itu perlu kita hayati, kita bangun terus-menerus dalam hidup ini, saudari-saudara. Kalau kita menyimak perikop Injil hari ini, di sini ada pembicaraan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi mengenai Abraham sebagai leluhur yang selalu berpegang setia pada janji atau pada perjanjian dengan Allah. Itu juga kita dengar dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9, saudari-saudara. Allah mengikat perjanjian dengan umatnya melalui Abraham, bahwa dia adalah Allahku, Allah kita, dan kita adalah umatnya. Abraham menjadi tokoh orang beriman, bapak orang beriman justru karena kesetiaannya memegang janji Allah. Pembicaraan Yesus dengan orang-orang Yahudi, saudara-saudari, mengenai Abraham terdengar seimbang. Di satu pihak, Yesus mengingat sosok Abraham, bapa leluhur yang selalu berpegang teguh pada janji Allah, setia pada perjanjian. Sementara di lain pihak, orang-orang Yahudi menganggap Abraham telah mati, seperti juga nabi-nabi yang lain. Tidak adakah sesuatu yang katakanlah dapat dipelajari dari leluhur Bapak Abraham dan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan iman? Kalau Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, dan orang-orang Yahudi tahu itu,
tapi mereka tidak hidup menurut cara beriman Abraham yang sangat setia kepada janji Allah. Setia kepada perjanjian yang telah diikat dengan Allah sendiri. Saudara-saudara, kesetiaan itu dimulai dari kepercayaan kepada janji Allah. Sebab yang berjanji adalah Allah sendiri. Dan janji Allah itu adalah pasti. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, sesungguhnya kehidupan beriman kita, saudara-saudara, tidak pernah terpisah dari tradisi, dari sejarah. Kita sampai pada saat ini, dalam kondisi saat ini, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan merdeka, karena keterikatan dengan orang-orang pada masa lalu yang telah terbukti setia, yang telah terbukti percaya kepada Allah dengan menghidupi nilai-nilai iman akan Allah yang penuh kasih itu. Maka sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, saudari-saudara, kita mesti terus-menerus belajar dalam segala hal. Termasuk belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah iman. Sejarah penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Kadang-kadang saudara-saudara kita tergoda untuk mempertanyakan ajaran-ajaran Tuhan. Kadang kita tergoda untuk mempertanyakan ajaran-ajaran gereja. Kadang kita skeptis, kita menjadi kurang percaya kalau kita menyaksikan ada banyak hal penyimpangan yang terjadi dalam gereja kita, katakanlah begitu. Namun lebih baiklah saudara-saudari kalau kita belajar dari sejarah untuk menemukan perwujudan iman Kristiani kita, perwujudan ajaran Kristus melalui orang-orang, melalui teladan para kudusnya yang telah terbukti setia, yang telah terbukti mampu memegang janji Tuhan dalam hidup mereka, mampu menghidupi nilai-nilai iman mereka secara luar biasa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membangkitkan semangat, membangkitkan inspirasi akan tokoh-tokoh, akan figur-figur pada masa lalu, entah dalam konteks iman, entah dalam konteks hidup bermasyarakat, untuk menjadi referensi, menjadi inspirasi, untuk menjadi pencerahan bagi kita yang hidup pada masa ini, supaya hidup kita berjalan pada jalan yang seharusnya, untuk jalan atau berjalan pada ketentuan kehendak Allah yang kita percayai. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Moga-moga kita semakin menjadi orang yang memberi manfaat bagi banyak orang lain. Moga-moga kita menjadi berkat bagi siapapun. Dan moga-moga iman kita kepada Allah akan janji-janjinya terus menerus hidup dan terwujud dalam aktivitas di dalam hidup kita yang nyata. Saudari-saudara, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menjanjikan kehidupan kekal. Melalui Abraham, Engkau mengikat perjanjian dengan kami umat-Mu. Semoga kami belajar percaya, belajar berubah, berketeladan orang-orang yang pernah hadir di sekitar kami, dan menginspirasi hidup kami. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan,
Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.